pendekatan, karena itulah praktek ya, praktek pendekatan pendapatan di penilaian saat ini yang dilakukan di DJP. Apalagi? Di sektor P3, kemudian sektor apa lagi? Sektor tambang tadi. Terus apa? Kehutanan. Sektor apa? Kehutanan. Dan Pabung, migas, minerba, yaitu P3 ya. Itu pertambangan, Pabung, migas, minerba. Kira-kira pakai teknik yang mana dari 4 tadi? Capitalization. Ya, metode kapitalisasinya pakai yang mana? Kan tadi disebutkan ada 4 tadi ya. Pakai yang mana tuh yang dilakukan di PDB? Ada yang masih ingat? Nggak ada yang ingat. Pendapatan yang dikapitalisasi pendapatan berapa tahun? Satu tahun ya, Bu? 1 tahun. Kalau 1 tahun kemudian langsung dikapitalisasi berarti itu pakai direct capitalization ya. Ya, ini sambil diingat-ingat lagi, yaitu direct capitalization karena pendapatan yang dikapitalisasi untuk menghasilkan nilai adalah pendapatan 1 tahun. Tadi benar yang disampaikan Kak Irina. Makanya yang digunakan adalah capitalization rate, ya, capitalization rate atau tingkat kapitalisasi. Ya, dan bedanya dengan discount rate apa? Kalau di discount rate diaplikasikan sebagai tingkat bunga gitu ya, yang nanti akan mempresent value-kan aliran pendapatan selama beberapa tahun. Aliran pendapatan ke depan gitu ya, berapa tahun ke depan. Ketika itu kita present value-kan dengan tingkat bunga yang besarnya adalah sesuai discount rate, maka itulah discount rate. Beda kan kalau capitalization rate kan setahun aja langsung kita bagi dengan capitalization rate kita dapat nilai. Yaitu makanya capitalization rate itu diaplikasikan ketika penghasilan atau pendapatan dari si properti sudah stabil, berarti tidak lagi bergejolak gitu ya. Makanya bisa dengan 1 tahun pendapatan langsung kita kapitalisasi. Nah, kalau pendapatannya masih naik turun mungkin ya, atau naik tapi tidak tentu, ya berarti yang tepat adalah kita menggunakan discounted cash flow gitu ya. Kita menggunakan discount rate tertentu gitu untuk mempresent value-kan pendapatan di tiap tahun. Tuh, itu ya bedanya cap rate dengan discount rate. Ya, nah, oke, saya akan share screen ya, itu untuk mereview kembali aja. Oh, mana ini? Bayangan saya kok nggak ada. Baik, sudah muncul? Sudah. Oke. Jadi kalau kita membicarakan mengenai pendekatan pendapatan, itu pasti ada 2 variabel gitu ya, 2 variabel utama karena pendekatan pendapatan itu dilakukan melalui kapitalisasi pendapatan di masa depan. Berarti pendapatan yang bisa diperoleh properti di masa depan ya. Semua pendapatan yang bisa diperoleh properti di masa depan, baik itu berupa pendapatan yang sifatnya rutin maupun nanti terminal value, gitu ya, itu kita kapitalisasi
atau kita kita kapitalisasi ya untuk ditentukan nilainya pada tanggal penilaian. Nah, ingat ini ya, kalau kita belajar sebentar nih. Kalau kita belajar pendekatan pendapatan itu ada satu formula gitu ya yang akan berlaku secara umum, yaitu V sama dengan I per R. Nah ini kalian pegang ya, karena ini kunci gitu ya, kunci untuk pendekatan pendapatan. Itu apa? Income, Bu. Income. R? Tingkat. R? Rate ya. Rate. Jadi rate ini berarti karena ini pendapatan setahun aja gitu ya yang dikapitalisasi, berarti ini cap rate. Jadi dua variabel itu yang nanti akan dianalisis lebih lanjut ya, diperoleh data-data yang mendukung untuk menentukan besarnya dua variabel tersebut gitu ya. Itu sehingga kita bisa menentukan nilai properti dengan pendekatan pendapatan. Kalau di sini disebutkan nilai pasar itu total nilai kini dari pendapatan bersih yang akan datang plus nilai kini dari terminal value jika ada. Bisa nggak satu penilaian itu nggak ada terminal value-nya? Bisa. Bisa. Nah, pas apa? Kapan? Satu kondisi misalnya, satu contoh ketika tidak ada terminal value. Saat pendapatannya sudah stabil, Bu. Jadi pakai direct capitalization method. Oh, kalau itu bukan itu berarti malah langsung terminal value ya. Kalau kita pakai direct cap. Saya naruh pulpen di mana tadi ya? Ini nih penyakitnya. Padahal baru jatuh. Kalau kita pakai direct cap itu malah bisa dikatakan langsung terminal value gitu, karena sudah stabil. Terminal value itu kan ketika pendapatannya sudah stabil. Kapan tidak ada terminal value? Ketika kita menggunakan DCF misalnya. Kapan tidak ada terminal value? Atau selalu ada terminal value? Kalau DCF itu berarti pendapatan atau bagaimana kita mengkapitalisasinya akan terbagi menjadi dua periode ya. Periode apa? Periode spesifik sama periode proyeksi, Bu. Periode proyeksi eksplisit gitu ya. Dan periode setelah eksplisit atau terminal value. Ya. Pada periode eksplisit ini berarti pendapatannya akan dinilai kinikan ya per tahun. Jadi tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan seterusnya. Biasanya kalau di buku-buku disebutkan 5 sampai 10 tahun gitu ya. Kemudian ini nanti di diskon ya dengan tingkat diskon tertentu sehingga kita ketahui diskon sehingga kita ketahui present value-nya. Present value tahun 1, present value tahun 2 dan seterusnya, dan nanti kita jumlah gitu ya. Sementara setelah periode eksplisit ini masuk ke terminal value, berarti si properti ini bisa akan diperoleh nilai sampai ke kekal gitu ya, sampai ke kekal. Nah, sekarang kita lihat
apakah memang kepemilikan tersebut sampai ke periode kekal atau perpetuity gitu ya, atau tidak. Ya, bisa saja di terminal value itu ternyata si pengelola itu hanya mengembalikan saja karena dia hanya sewa gitu ya. Sewa atau mungkin dia hanya mengoperasikan dengan BOT, build, operate, and transfer. Sehingga ketika waktu pengelolaannya berakhir, dia tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Berarti tidak ada terminal value di situ. Ya, tapi kalau dia itu pemilik gitu ya, pemilik dengan kepemilikan hak kepemilikan selamanya, berarti setelah periode eksplisit yang 5-10 tahun, dia akan memiliki terminal value. Ya, jadi terminal value itu bisa ada, bisa juga tidak ada, gitu ya, tergantung dari kondisi ya, tergantung dari kepentingan ya, kepentingan yang kita nilai. Nah, kemudian pendapatan bersih itu total pendapatan efektif atau EGI dikurangi seluruh biaya operasional. Nah, untuk sampai ke EGI itu juga ada langkahnya gitu ya, mulai dari PGI ya, kemudian nanti jadi EGI dan kemudian jadi NOI. Ya, itu ada langkah-langkahnya, nanti akan kita pelajari di belakang. Kemudian terminal value dapat berupa pendapatan bersih di akhir proyeksi dibagi dengan capitalization rate. Nah, tadi ya yang sudah disampaikan siapa tadi? Yang menyampaikan tadi ya, ketika sudah stabil gitu ya pendapatannya ya, maka sudah bisa masuk ke terminal value. Dan itu nanti berarti untuk memperoleh nilai di terminal value tadi, kita bagi pendapatan di akhir masa eksplisit tadi dibagi dengan capitalization rate. Ya. Kemudian penilaian properti juga harus mempertimbangkan highest and best use ya, sehingga pendapatan yang diperoleh dari properti tersebut memang pendapatan yang sudah maksimal yang bisa diperoleh suatu properti. Ya, itu konsep ya, konsep ketika kita menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, ini kalau ada literatur yang menyebut tadi persamaan tadi ya, V sama dengan I per R itu segitiga nilai, ya, segitiga nilai. Jadi ini kan sebetulnya bacanya kalau R ya, kalau misalnya kita cari R berarti sama dengan I per V, ini tanda bagi ya. Kalau kita cari V ya sama dengan I per R gitu ya. R. Kalau kita cari I, ya sama dengan V kali R gitu. Ya, jadi ini formula babon gitu ya untuk pendekatan pendapatan. Nah, bagian ke-1 kita akan lihat dulu yang di atas, income-nya dulu. Ya, income. Nah, mungkin sebelum pertemuan ketiga ini, kalian sudah belajar bahwa pendapatan itu ada yang relevan dengan properti yang kita nilai dan ada yang tidak relevan. Nah, ini kita belajar lagi nih, kira-kira pendapatan apa yang relevan ya sehingga dapat diperhitungkan dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan. Kalau di sini disebutkan pendapatan yang diperhitungkan ini adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan operasional properti. Ya, jadi kata kuncinya dia berhubungan langsung gitu ya. Kemudian pendapatannya biasanya dinyatakan dalam 1 tahun ya, dan sebelum digunakan dalam analisis karena kita menggunakan laporan keuangan gitu ya sebagai dasar analisis kita, maka atas laporan keuangan ini perlu dilakukan adjustment atau normalisasi. Ya, karena apa? Karena mungkin saja ada bagian-bagian atau akun-akun dalam laporan keuangan yang memang sudah biasa dikenal gitu ya dalam laporan keuangan atau dalam akuntansi, tapi sebetulnya tidak relevan untuk digunakan dalam penilaian. Dan akun-akun seperti itu harus kita normalisasi. Artinya normalisasi itu kita netralkan gitu ya, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan penilaian. Misalnya untuk apa? Misalnya yang kita lakukan normalisasi itu adalah untuk transaksi-transaksi yang sifatnya non-recurring atau tidak berulang. Ya, misalnya seperti apa nih transaksi yang non-recurring? Mungkin ada yang punya contoh.
Ada transaksi yang tidak berulang lagi hanya sekali gitu. Beli mesin kayaknya, Bu. Beli mesin, oke. Beli mesin. Beli mesin itu masuknya apa? Capex ya. Siapa tadi yang jawab ya? Fahri, Bu. Fahri, oke. Beli mesin misalnya. Atau kebalikannya, kebalikan dari beli mesin. Ya, beli mesin kalau dia apa namanya? terkait dengan operasional properti ya bisa aja gitu ya, bisa aja dimasukkan ke dalam biaya karena ini masuknya jadi capital expenditure. Nah, yang dimaksud dengan non recurring di sini adalah pendapatan. Ini kita ngomong pendapatan ya. Kalau beli mesin pendapatan bukan? Bukan, Bu. Bukan. Ya, bukan ya. Itu maksudnya capex ya. Kalau pendapatan, nah, pendapatan yang tidak berulang apa misalnya? Penjualan properti, Bu. Penjualan properti. Ya, penjualan properti itu kan non recurring dan tidak berhubungan langsung dengan operasional properti yang kita nilai. Karena pendekatan pendapatan ini dilakukan untuk pendapatan yang di-generate atau dihasilkan dari properti tersebut, bukan dari barang atau jasa lain gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada penjualan properti ya, penjualan aset yang dilakukan oleh si pengelola itu tidak bisa kita masukkan sebagai pendapatan ya, pendapatan yang relevan. Atau yang unusual, tidak biasa. Apa nih misalnya yang unusual? Pendapatan yang unusual. Apa contohnya yang unusual? Tidak biasa. Unusual ini kadang-kadang juga non recurring gitu. Hibah. Hibah itu masuk hibah apa tuh? Misalnya hibah apa? Dalam bentuk uang. Oh, hibah dalam bentuk uang. Itu pemasukan modal nanti masuknya ya. Masukan modal. Ya bisa aja dia memperoleh pendapatan yang tidak biasa gitu ya besarnya ya. Misalnya apa? Misalnya ini bisa jadi non recurring juga ya. Misalnya dia memperoleh pendapatan karena ada event gitu ya, event tertentu yang itu tidak pasti dilakukan lagi dalam 10 atau mungkin 20 tahun mendatang gitu. Misalnya apa? Kayak PON gitu ya. PON itu kan PON di Papua misalnya ya. Itu mungkin berapa puluh tahun yang akan datang mungkin baru kejadian lagi ya, dan ketika ada event-event seperti itu kemungkinan hotel-hotel gitu ya, hotel-hotel atau properti komersial yang lain memperoleh keuntungan juga dari situ. Nah, itu unusual atau bisa juga itu non recurring ya. Jadi pendapatan-pendapatan seperti itu harus kita normalisasi sehingga lebih mencerminkan pendapatan normal gitu ya dari si properti yang kita nilai. Nah, itu nanti ada contohnya ya, apa saja gitu ya yang kita lakukan penyesuaian sehingga pendapatan yang kita peroleh dan juga biaya nanti ya itu mencerminkan kondisi normal dari properti yang kita nilai. Nah, itu kemudian ini sewa ya, sewa ini ya. Data mengenai pendapatan bisa kita peroleh dari dokumen sewa. Kita peroleh dari dokumen sewa. Nanti kalau kita teman-teman ini melakukan penilaian, praktek penilaian gitu ya, dokumen sewa itu harus kita lihat karena disitulah kita bisa mengetahui bagaimana sih jenis sewa yang disepakati oleh kedua pihak. Ya, kalau di sini disebutkan sewa ini adalah dokumen tertulis di mana hak untuk menggunakan dan menempati tanah atau bangunan ditransfer oleh pemilik kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu ya, dan mungkin di dalam dokumen ini juga nanti disebutkan ya apakah sewa ini akan diperbaharui gitu ya, besarnya sewa akan diperbaharui secara reguler atau mungkin kalau ada kejadian tertentu diperbaharui gitu ya, itu dinyatakan dalam dokumen sewa.
Ya. Nah, kemudian sewa ini dapat dinegosiasikan atau dibuat dalam bentuk sewa kotor ya. Kalau sewa kotor berarti pemilik membayar sebagian atau seluruh biaya operasi ya untuk properti tersebut ya. Kemudian bisa juga berdasarkan sewa bersih. Sewa bersih, nah ini berarti penyewa membayar semua biaya ya atau berdasarkan sewa kotor yang dimodifikasi ya. Ini nanti pengeluaran untuk properti dibagi antara penyewa dan pemilik. Kemudian sewa juga bisa dikategorikan berdasarkan ketentuan huniannya ya. Apakah per bulan ya, jangka pendek berarti sampai 5 tahun ya atau jangka panjang. Ini lebih dari 5 tahun. Kadang-kadang juga sewa itu bisa juga per jam gitu ya, atau per hari ya bisa juga kalau misalnya kita menyewa ruang meeting ya misalnya ya. Itu jadi akan tergantung dari jenis properti juga ya. Kemudian ada beberapa sewa bersih ya. Jadi sebetulnya sewa itu tidak hitam putih gitu ya. Tidak hitam putih itu maksudnya tidak kotor atau tidak bersih, tapi ada di antaranya. Ya, ada di antaranya. Jadi ada yang gross gitu ya, gross dan ada yang net. Nah, biasanya ada di antaranya sini. Ya, berarti si pemilik dan penyewa itu berbagi gitu ya, berbagi untuk pengeluaran-pengeluaran yang perlu untuk mempertahankan kondisi properti. Ya. Jadi kalau kotor itu ya tadi biasanya si pemilik ini membayar semua biaya operasional gitu ya, semua biaya operasional. Jadi nanti si penyewa terima bersih gitu ya, si penyewanya terima bersih, pemilik yang akan mengurusi ya seluruh pengeluaran. Nah, sementara kalau sewa bersih atau net lease ini ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada tingkatan-tingkatannya juga yang biasanya akan terkait dengan proporsi pengeluaran ya yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pajak properti, asuransi, dan perawatan dan perbaikan. Ya. Nah, beberapa bentuk yang dikenal untuk net lease itu ada net, dan ada net. Kalau net itu penyewa membayar salah satu pengeluaran, apakah pajaknya atau asuransinya atau perawatan dan perbaikan, salah satu di antaranya. Kalau net lease berarti penyewa membayar 2 jenis pengeluaran ya, apakah pajak properti dan asuransi atau mungkin perawatan dan perbaikan dan asuransi atau yang lain gitu ya. Ada membayar 2 jenis. Kalau net berarti si penyewa membayar semua pengeluaran baik pajak properti, asuransi maupun perawatan dan perbaikan, bahkan kadang-kadang juga pajak penghasilan ya, karena kalau di Indonesia ini ada pajak yang dikenakan untuk sewa gitu ya, pajak penghasilan ya untuk pemiliknya. Ini kadang-kadang juga ditanggung gitu oleh si penyewa. Ya, ini biasanya dilakukan untuk sewa yang sewa seluruh bangunan ya dan jangkanya jangka panjang. Nah, kalau sewanya berupa net lease absolut berarti semua pengeluaran dibayar oleh penyewa, maka penghasilan yang diperoleh pemilik ya karena pemilik sudah terima bersih, benar-benar bersih, ya tidak lagi mengeluarkan biaya dari hasil sewanya ya untuk operasional properti, berarti bisa langsung jadi NOI dan ini bisa langsung dikapitalisasi gitu ya. Makanya ketika kita melakukan penilaian kita harus yakinkan dulu ini bentuk sewanya apa gitu ya, apakah sewa kotor atau sewa bersih yang absolut gitu ya, atau sewa bersih diantaranya ya, atau net, apakah net atau net atau net ya, sehingga kita bisa mengestimasi pendapatan yang nanti akan dikapitalisasi dengan tepat ya. Nah, kemudian ada juga ini ya, kalau sudah disepakati gitu ya akan menyewa berapa tahun. Nah, ini kemudian disepakati juga, bisa disepakati juga bagaimana metode pembayarannya. Apakah nanti ada kenaikan gitu ya dalam jangka waktu tertentu ya. Misalnya dengan
variabel rental ya. Kalau flat rental lease mungkin dalam selama jangka waktu sewa itu besaran sewanya sama. Besaran sewanya sama, mungkin 5 tahun, setahun 100 juta misalnya, berarti dalam jangka waktu 5 tahun sama 100 juta terus gitu ya. Atau bisa juga dengan variabel rental atau index lease. Ini penyesuaian sewa berkala berdasarkan perubahan pada indeks ekonomi. Misalnya kalau disepakati seperti ini, nanti berdasarkan inflasi gitu ya, itu bisa juga. Atau dengan step up, step down. Ini nanti ada peningkatan atau pengurangan gitu ya dalam periode sewa tertentu, nanti disepakati ya di dalam dokumen sewanya pengurangannya atau penambahannya sebesar berapa gitu ya. Bisa juga dengan revaluasi. Ini ada dilakukan penyesuaian sewa berdasarkan kondisi pasar. Kalau pasarnya turun misalnya ya, pasar sewanya turun, nanti besaran sewanya diturunkan juga gitu ya. Jadi tergantung dari kondisi pasar. Atau bisa juga dengan annual increase ya. Ini paling umum ya. Peningkatan sewa setiap tahun dengan jumlah uang yang ditentukan dalam sewa. Misalnya setiap tahun meningkat 500.000 gitu ya, atau 1 juta gitu ya. Ada juga percentage lease sama dengan annual increase, tapi ini dengan persentase tertentu. Nah, semua metode pembayaran ini sudah dinyatakan dalam dokumen sewa. Jadi penilai akan melihat gitu ya, akan melihat bagaimana metode pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam dokumen sewa. Itu pentingnya penilai melihat dokumen sewanya gitu ya. Jadi tidak hanya melihat dari laporan keuangannya, tapi juga didukung dengan dokumen-dokumen yang memastikan atau menjamin bahwa apa yang dinyatakan dalam laporan keuangan tadi memang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu beberapa hal terkait dengan sewa. Ada pertanyaan mungkin atau komentar sampai di sini? Belum ada ya? Baik, kita teruskan dulu. Nah, di sini disebutkan walaupun dokumen sewa ini sumber yang penting dalam pengumpulan data, tapi data tersebut tidak boleh langsung digunakan sebagai perkiraan pendapatan kotor potensial tanpa sebelumnya terlebih dahulu dilakukan analisis perbandingan atau cross-check dengan penyewa bangunan yang sejenis di lokasi yang berdekatan untuk melihat kewajarannya. Jadi jenis nilai yang paling banyak dituju dalam satu kegiatan penilaian itu adalah nilai pasar. Nilai pasar. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan atau kita menentukan pendapatan untuk kita kapitalisasi dan kita dapatkan nilai pasar, kita juga harus melihat kondisi pasar. Ya, jangan sampai penilai ini menjadi alat gitu ya bagi yang akan mensupport gitu kepentingan dari si pemilik atau pengelola. Karena bisa aja si pemilik atau pengelola ini punya kepentingan terselubung gitu ya dalam kegiatan penilaian ini. Jadi jangan sampai penilai itu kan harus independen gitu ya. Dia harus netral, dia harus netral, tidak punya kepentingan baik untuk penjual maupun pembeli gitu ya misalnya. Sama juga nanti ketika kalian bertugas apakah di DJP atau di DJKN harus netral. Ya jangan sampai karena kita di DJP misalnya ya kemudian ditinggikan nilainya supaya apa? Supaya pajaknya gede gitu ya. Ini tidak boleh seperti itu. Karenanya kita harus memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh si pemilik atau pengelola yang nanti akan kita analisis ya dalam penilaian itu wajar. Ya, makanya disebutkan kita cross check terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk bangunan yang bertingkat tinggi atau high rise building biasanya harga sewanya bervariasi untuk tiap lantainya karena mungkin tiap lantai itu punya amenities gitu ya atau punya kelebihan yang tidak diperoleh oleh lantai lain. Misalnya apa? Misalnya sewa-sewa di lantai 1 atau lantai dasar itu biasanya lebih mahal.
Kenapa? Karena aksesnya mudah dan lebih terlihat gitu ya. Orang kalau datang ke situ kemudian bisa melihat siapa saja yang menyewa gitu ya di lantai 1. Ya, sehingga harganya juga lebih mahal harga sewanya. Nah, biasanya yang lebih murah itu yang lantai-lantai tengah gitu ya. Dan nanti di lantai paling atas itu mahal lagi karena ada kelebihan dalam bentuk pemandangan gitu ya, pemandangan. Makanya kalau penthouse itu biasanya mahal gitu ya, sewa-sewa penthouse. Ya, itu. Kemudian penilai juga harus mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga sewa bangunan dan permintaan pasar. Ya, jadi itu pentingnya analisis pasar. Ya, ini yang mungkin nanti ketika kalian mengerjakan tugas akhir gitu ya, itu akan sangat dibutuhkan gitu analisis pasar ini. Karena apa? Karena sekarang kondisinya COVID. Nah, dalam kondisi COVID ini pasar properti, terutama properti komersial itu sangat terpengaruh. Ya, mungkin dalam 2 tahun kemarin gitu ya, itu pendapatannya nyungsep gitu ya, pendapatannya nyungsep. Ya, baik itu kantor ya, hotel ya, maupun mungkin industri juga terpengaruh ya. Retail, nah retail ini mungkin lebih stabil. Mungkin lebih stabil walaupun juga mungkin juga terpengaruh karena kalau retail itu kan orang tertarik beli kalau dia lihat ya. Sementara kalau orang nggak boleh pergi ke mall ya, nggak boleh pergi ke supermarket ya, nggak lihat gitu ya. Akhirnya pengeluarannya juga tertahan gitu ya, karena mereka tidak pingin. Ya, jadi, nah ini pentingnya analisis pasar ya. Kalian harus melihat pasarnya seperti apa gitu ya, kalau berdasarkan survei gitu. Itu untuk dokumen sewa. Nah, kemudian di sini disebutkan data harga sewa saat penilaian tidak mutlak selalu dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan kotor. Penilai juga harus mempertimbangkan data tahun sebelumnya dan membuat prediksi untuk tahun selanjutnya. Ya, jadi mungkin aja saat ini ya saya tidak tahu karena saya tidak survei gitu ya. Tapi nanti ketika kalian melakukan penilaian ya kalian harus survei. Ya, mungkin saat ini sewa untuk kantor gitu ya, retail itu lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena memang kemampuan membayar sewa dari para penyewa, dari tenant-tenant itu turun. Ya, dan ini harus dipastikan melalui survei gitu ya. Itu, nah makanya tapi kondisi saat ini mungkin tidak akan sama dengan kondisi tahun depan gitu. Karena apa? Karena tahun depan orang sudah lebih leluasa bergerak gitu ya. Orang sudah banyak yang vaksin gitu ya. Kemudian protokol kesehatan juga semakin bagus gitu ya. Mungkin properti komersial juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung protokol kesehatan gitu ya, sehingga orang lebih merasa aman gitu ke hotel ya, ke mall gitu, lebih merasa aman, sehingga kondisi saat ini tidak lagi bisa digunakan gitu untuk memprediksi atau memproyeksikan pendapatan kotor potensial di masa depan. Ya, jadi tidak mutlak, tapi bisa kita gunakan gitu ya untuk memperkirakan salah satu variabel gitu dalam analisis, termasuk juga historical data. Yaitu kita pertimbangkan juga. Ya, kemudian memperhatikan umur ekonomis bangunan atau jangka waktu mulai beroperasinya bangunan tersebut. Nah, ini terkait dengan mungkin kalian masih ingat siklus bisnis dari properti. Ya, siklus bisnis dari properti. Nah ini ya, siklus bisnis ya. Kalau misalnya ya siklus bisnis ini kan mulai dari introduction. Dari introduction itu biasanya ya pendapatannya masih sedikit gitu ya, karena orang belum kenal dengan produk yang ditawarkan ya. Cost-nya masih banyak karena perlu promosi gitu ya, perlu memberikan diskon supaya orang mau datang gitu. Dan akibatnya nggak ada keuntungan di situ. Ya, ini di introduction. Kemudian kalau sudah growth,
itu salesnya mulai naik. Ya kalau hotel juga, kalau hotel berarti sudah dikenal gitu ya, orang sudah tahu oh di situ ada hotel itu gitu ya. Cost-nya juga mulai turun karena cost untuk promosi mungkin sudah turun gitu ya. Dan mulai ada profit. Orang sudah kenal dan mungkin sudah percaya, sudah ada omongan dari mulut ke mulut gitu ya. Oh, hotel itu bagus loh gitu ya. Sudah ada reviewnya mungkin di internet gitu ya. Jadi sudah ada profit. Kemudian nanti masuk mature. Mature itu berarti salesnya sudah konstan, dia sudah punya pasar tersendiri gitu ya. Cost-nya semakin turun dan profitnya semakin naik. Nanti kalau sudah berlalu, kemudian muncul mungkin konsep-konsep hotel lain yang mungkin lebih disukai, maka kemungkinan mulai decline. Ya. Nah, apa hubungannya life cycle ini dengan proyeksi pendapatan? Apa hubungannya? Ada hubungannya enggak? Ada yang punya pendapat? Bisa menentukan proyeksi yang terlalu pesimis atau optimis gitu. Ya, bisa menentukan proyeksinya harus optimis atau pesimis gitu ya. Kalau misalnya kita menilai hotel misalnya, ini contoh aja ya, kita menilai hotel. Kemudian setelah kita dalami data gitu ya, kita tahu hotelnya baru berdiri 2 tahun. 2 tahun. Berarti kemungkinan dia masih ada di tahap ini. Introduction. Ya, kalau 2 tahun untuk hotel itu kan baru berdiri, kemudian dia mulai baru promosi gitu ya. Orang baru mulai tahu kalau yang udah lewat, oh ada hotel toh di situ gitu ya. Yang tinggal yang menginap di situ juga masih sedikit gitu ya. Orang belum banyak yang tahu gitu. Kemungkinan masih introduction. Ya, berarti kemungkinan belum ada keuntungan. Ya, dan kalau kita lihat lebih dalam ke dalam laporan keuangannya, mungkin kos-kosnya akan lebih banyak gitu ya untuk melengkapi furniture gitu ya misalnya ya, untuk merekrut pegawai misalnya seperti itu, untuk promosi ya masih banyak kos yang dikeluarkan. Salesnya masih sedikit karena yang menginap juga masih sedikit gitu ya. Itu. Nah, jangan sampai kita menilai hotel yang mungkin baru 2 tahun, tiba-tiba dia sudah salesnya bagus. Kalau kita bandingkan dengan hotel yang sudah 10 tahun misalnya, kok bagusan yang 2 tahun, nah itu masuk akal enggak gitu ya. Tidak berarti tidak kemudian enggak masuk akal gitu, kita menjudge juga tidak gitu ya. Tapi harus kita lihat, jangan-jangan dia menggunakan nama hotel yang sudah terkenal gitu ya, mungkin aja 2 tahun sudah bagus gitu ya. Makanya harus kita lihat kasus per kasus, dan inilah pentingnya kita memahami produk life cycle gitu ya, karena akan terkait dengan pendapatan dan biaya yang di-generate oleh properti tersebut. Nah, ini terkait dengan yang kedua. Ya, bangunan yang telah lama beroperasi biasanya stabil ya, sudah stabil. Oke, ini tadi ya. Nah, kemudian data sewa ya, data pendapatan yang diperoleh dari properti, ini dari laporan keuangan dan wawancara. Ini perlu ya, wawancara itu sebetulnya sangat diperlukan ketika kita melakukan penilaian untuk apa? Untuk mengkonfirmasi ya, untuk mengkonfirmasi data-data yang kita peroleh dari laporan keuangan ini. Ya barangkali ada yang tadi ya, kita menilai hotel baru 2 tahun berdiri kok pendapatannya bagus banget. Nah, itu harus kita konfirmasi. Tidak kemudian kita penilai kemudian memutuskan satu pihak ini enggak layak, tidak wajar gitu ya, tidak seperti itu, tapi harus kita konfirmasi dulu melalui wawancara. Ya, kemudian nah, perlu diketahui sewa pasar tadi ya, kita melihat bagaimana di pasarnya ya, di pasarnya seperti apa supaya kita tidak terjebak dengan kepentingan yang mungkin dimiliki oleh si pemilik atau penyewa. Ya. Ini sudah. Nah, ini bagaimana setelah kita tahu tadi ya dari dokumen sewa ya, dari pasar ya, maka kita bisa mulai menghitung net operating income.
income, dimulai dari pertama menghitung potensial gross income. Apa yang dimaksud dengan potensial gross income? Ada yang ingat? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Maaf, Bu, jika ada suara azan. Seingat saya itu potensial gross income ini adalah nilai sewa suatu properti yang dihasilkan jika 100% tempat itu atau properti tersebut selama sepanjang tahun terisi, Bu. Dan Ya. semua hunian biaya sewanya diterima. Oke, bagus ya, benar. Jadi ini 100% terisi ya, selama setahun ya, dan semua biaya sewa diterima, berarti tidak ada kebocoran gitu ya, nggak ada yang nggak tertagih. Semua biaya, semua sewa diterima. Jadi ini baik gitu ya. Bisa nggak properti kira-kira memperoleh pendapatan sebesar PGI? Bisa nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa. Benar, nggak bisa. Menurut Benar. Mungkin nggak gitu maksud. Mungkin nggak. Ya mungkin aja kalau si penyewa ini nyewa penuh setahun, semua bangunan gitu ya, semua bagian bangunan disewa 1 tahun dibayar di depan. Ya berarti dia pendapatan dari si pemilik sama dengan PGI gitu kan ya. Bisa kan ya? Bisa, Bu. Ya bisa. Ya bisa. Ya, bisa aja kalau dapat seperti itu. Atau mungkin kadang malah sewa itu jangkanya jangka panjang gitu, yang tadi yang lebih dari 5 tahun. Ya sehingga si pemilik ini tinggal ongkang-ongkang aja ya sama 5 tahun. Kayak misalnya yang mungkin ada yang dari Denpasar gitu ya, itu di terminal apa ya yang ada duty free itu ya, duty free-nya itu dia menyewa seluruh ruangan yang disewakan gitu ya selama 20 tahun. Ya berarti tinggal longkang-longkang nih si pemiliknya. 100% terisi, ya, sudah dibayar untuk 20 tahun gitu ya. Nah sekarang ternyata COVID gitu ya, pusing nih yang menyewa pusing ya. Ya, tapi itu resiko ya, resiko penyewa. Ya jadi itu PGI, benar ya, 100% terisi selama 1 tahun dan seluruh sewa diterima. Kemudian kalau kita sudah dapat PGI, kita bisa menghitung EGI. EGI dari mana? Ya dari PGI tadi dikurangi dengan vacancy and collection loss. Nah, apa yang dimaksud dengan vacancy and collection loss? Nih. Apa? Nih, ada yang ingat? Tidak terisian dari ruangannya, Bu. Maaf, suaranya kecil banget. Tidak terisian dari ruangan. Tingkat keterisian, ya, vacancy. Vacancy itu berarti kekosongan gitu ya. Kosongan berarti kebalikan dari keterisian tadi. Kosongan itu berarti 1 dikurangi keterisian gitu ya. Biasanya ada yang menghitung vacancy-nya, ada yang okupansi gitu ya. Jangan terbalik ya. Ada occupancy rate, ada vacancy rate. Ya. Kalau vacancy itu kekosongan dan juga collection loss. Collection loss, kalau collection loss apa? Kerugian, Bu. Kerugian apa? Adanya pembayar yang enggak gitu, Bu. Pembayar yang tidak membayar gitu ya. Pembayar yang tidak membayar sewanya gitu ya. Setelah nginep di hotel kemudian lari nggak bayar gitu ya, kan bisa aja itu, dan itu resiko gitu ya, salah satu resiko ya, bisa aja itu collection loss, berarti tidak bisa ditagih gitu ya pendapatannya. Itu vacancy and collection loss. Dan other income, kalau other income apa nih other income?
Mungkin pendapatan dari ini Bu, apa kayak restoran gitu. Pendapatan dari restoran, kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Sewa lahan Parkir, untuk Bu. ATM, Bu. Parkir, ya. Apalagi ATM, sewa ATM mungkin ya. Itu other income. Other income. Ya, dan ini harus diperhitungkan juga gitu ya ketika kita menghitung efektif gross income. Nah, kalau kita sudah dapat EGI, ya, maka kita bisa menghitung NOI atau net operating income, yaitu dari EGI dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ya, termasuk untuk merawat bangunan gitu ya, sehingga bisa berfungsi maksimal. Ya, nah, jenis biaya ini biasanya bisa berupa biaya tetap, biaya variabel, dan biaya cadangan penggantian atau reserve and replacement. Ya, kalau itu dijual ya ada keuntungan pengembang, kalau di sini disebut keuntungan pengembang. Tapi kalau biaya operasional ya biasanya ini nggak ada gitu ya. Nggak ada. Jadi kalau biaya variabel ini yang terkait dengan property operation, maintenance, and energy cost gitu ya, marketing, gaji dan lain-lain yang besarnya sesuai dengan besar kegiatan gitu ya, besar operasi dari si properti. Dan ada biaya tetap yang tidak terkait dengan operasional properti ya, dan biaya cadangan ya untuk perawatan dan penggantian. Kalau kita lihat, nah itu untuk menghitung NOI. Nanti habis ini kita masuk ke biaya. Nah, untuk menghitung pendapatan tadi sudah ya, pendapatan mulai dari PGI jadi EGI kemudian jadi NOI. Nah, setelah itu kita menghitung biaya. Ya, setelah tadi kita dapat EGI, kita hitung biaya-biaya. Apa biaya yang diperhitungkan ya, atau biaya yang relevan gitu dengan operasional properti. Di sini disebut pengeluaran yang diperhitungkan adalah pengeluaran yang berhubungan langsung ya, berhubungan langsung dengan operasional properti. Jadi mungkin aja ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak berhubungan langsung gitu dengan operasional properti. Ya, pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya ada dalam laporan keuangan, ya, tapi sebetulnya tidak menimbulkan konsekuensi biaya gitu ya bagi operasional properti. Dan itu harus kita lakukan lagi-lagi normalisasi atau adjustment tadi. Kemudian ini dalam 1 tahun dan menghitung biaya cadangan untuk penggantian dan perawatan tadi ya, dan capex kalau ada. Ya, itu untuk biaya. Nah, biaya operasi ini biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahun untuk mengoperasikan gedung sehingga dapat menghasilkan pendapatan sewa dan bisa berfungsi gitu ya dengan maksimal. Antara lain biaya untuk pengelolaan atau manajemen ya, seperti gaji ya, gaji dari manajemen, atau kalau misalnya menggunakan franchise ya, franchise untuk manajemen, atau mungkin menggunakan kelompok manajemen tertentu gitu ya, biaya untuk itu. Kemudian biaya telepon, listrik, air, ya, promosi dan pemasaran, ya, bangunan dan perbaikan bangunan dan perawatan, ya, juga untuk pajak-pajak dan asuransi. Ini biaya tahunan. Ya, kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan mungkin mengalami naik turun dari waktu ke waktu ya. Karena itu penilai berorientasi pada jumlah yang wajar yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ya, cuma memang kalau kita memproyeksi turun itu agak susah ya. Triggernya apa gitu kalau mau memproyeksi turun. Jadi biasanya kalau proyeksi itu ya naik ya, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang sudah bisa diprediksi gitu ya. Misalnya kalau harus keluar capex, nah mungkin biayanya naik sangat tinggi sehingga nanti NOI-nya turun gitu ya. Kemudian biaya operasional ini dapat diperoleh dari laporan keuangan operasional. Laporan operasional digunakan untuk tujuan penilaian aja. Jadi laporan keuangan itu sebetulnya belum merupakan laporan keuangan operasional karena di situ masih ada
akun-akun yang tidak mencerminkan kegiatan operasional, tapi mungkin merupakan bagian dari kegiatan finansial atau investasi. Ya, dan itu harus kita keluarkan kalau kalian mengingat ada laporan arus kas gitu ya, dalam jenis-jenis laporan keuangan ada laporan arus kas ya. Arus kas itu kan bisa diperoleh dari arus kas operasional, arus kas investasi gitu ya, dan arus kas finansial gitu ya. Nah, ini yang kita pertimbangkan sebagai biaya ya arus kas yang sifatnya operasional aja. Ya, yang lainnya tidak dipertimbangkan sebagai biaya. Ya. Dan di sini disebutkan laporan operasional ini mungkin berbeda dari laporan yang disiapkan untuk pemilik atau yang dibuat oleh akuntan, karena di laporan tersebut memasukkan bunga, misalnya ya bunga hipotek atau mortgage gitu ya, atau bunga pinjaman ya, dan biaya-biaya yang sifatnya non tunai. Ya, jadi uang kempieng gitu ya, uang yang ada rupiahnya tapi sebetulnya nggak keluar uang beneran gitu ya, misalnya depresiasi. Ya, dan itu nanti harus kita normalisasi gitu ya, kita adjust ya, supaya mencerminkan kegiatan operasional tadi. Nah, biaya operasional ini biasanya dikelompokkan menjadi 3 kategori, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya cadangan. Nanti kalian bisa membaca sendiri ya, untuk biaya tetap seperti apa, biaya variabel seperti apa, dan biaya cadangan seperti apa. Nah, ini catatan. Ini ada beberapa jenis biaya yang umum dikenal dalam laporan keuangan, tapi dikecualikan atau harus kita normalisasi ketika kita melakukan penilaian ya, misalnya depresiasi, bunga ya, pajak penghasilan gitu ya, dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan operasional properti. Nah, itu untuk biaya. Nah, kalau kita lihat laporan rugi laba dari perusahaan ya, NOI itu sebetulnya adanya di sini, di EBITDA ya. Kalau kalian ingat ada istilah EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization, berarti income yang letaknya masih di atas karena belum dikurangi dengan hal-hal lain, itulah NOI. Ini sedikit berbeda dengan kalau kalian melakukan penilaian bisnis. Kalau penilaian bisnis itu kan yang dikapitalisasi yang ini ya, net cash flow. Kalau di properti masih di atas, jadi masih EBITDA atau NOI. Ya, nah itu kira-kira untuk income. Nah, ini contoh adjustment ya, contoh adjustment dalam perhitungan NOI. Misalnya kita ketahui PGI itu 80 dari pemilik menyatakan 85.000, setelah kita adjust 100.000. Keterangannya karena laporan dari si pemilik itu berdasarkan rental atau sewa yang sesungguhnya. Ya, dan itu ternyata di bawah pasar. Nah, ini kalau nanti teman-teman nih ditempatkan di DJP itu harus hati-hati gitu ya, karena itu bisa menurunkan nilai gitu. Dan itu berarti potential loss gitu untuk pajak. Ya, makanya harus dilihat benar nih, apakah sesuai enggak gitu ya dengan pasar. Ya, kemudian ada vacancy and collection loss. Si pemilik menyatakan tidak ada gitu ya, karena memang tidak dibutuhkan gitu dalam akuntansi, sementara kalau penilai membutuhkan. Ya, nah ini dikurangi 5.000 ya. Kemudian pendapatan lain-lain ya, kalau di sini disebut miscellaneous income gitu ya, ditambahkan 3.000 karena si pemilik tidak memasukkan ya pendapatan dari laundry misalnya ya, contohnya di sini seperti itu. Sehingga EGI-nya ada selisih ya. EGI menurut pemilik 85.000, kalau dari penilai 98.000. Kemudian dari biaya operasi. Ya, dari biaya operasi ini si pemilik ada menyatakan pajak properti gitu ya. Nah, ini kita adjust. Kalau di kita di penilai tidak diperlukan. Ya, kalau ini memang untuk untuk keperluan penentuan
PBB misalnya ya, maka property tax-nya ini kan justru yang mau dihitung gitu ya. Jadi tidak kita ikutkan gitu ya, tidak kita nyatakan gitu, sehingga harus dihilangkan. Ya, kemudian mortgage ini kan bunga itu untuk biaya biaya finansial, bukan biaya operasi. Nah, ini kita juga hilangkan. Kita nolkan gitu ya, kita nolkan. Kemudian cadangan penggantian, ini si pemilik tidak mencadangkan, tapi untuk kepentingan penilaiannya harus kita cadangkan. Maka kita berikan -2, minus 2.000. Sehingga NOI kalau dari pemilik 19.000, dari penilai 65.000. Ya, perbedaannya 77%. Ini pentingnya kita mencermati gitu ya, mencermati laporan keuangan sehingga kita bisa menyusun kembali laporan keuangan sesuai dengan kepentingan penilaian. Nah, itu untuk income. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian kedua. Kalau tadi kita sudah belajar income gitu ya, review yang atas variabel pertama income. Sekarang kita review variabel kedua yaitu rate dalam bentuk discount rate gitu ya. Nah, discount rate ini adalah rate of return untuk keseluruhan investasi yang mencerminkan tingkat pendapatan yang diharapkan oleh para investor atas investasi yang mereka lakukan. Jadi, ketika kita menggunakan pendekatan pendapatan, itu memang kita harus menggunakan pola pikir seorang investor gitu ya. Kalau investor itu dia pasti pingin ketika dia sudah invest, berarti dia sudah mengeluarkan uangnya gitu ya untuk ikut mengoperasikan suatu properti ya, dan ada kemungkinan mereka kehilangan uang gitu ya. Berarti mereka pasti membutuhkan atau menginginkan return yang diperoleh dari investasi tersebut. Makanya di sini disebut rate of return gitu ya. Jadi sebetulnya discount rate itu mencerminkan rate of return. Rate of return yang diinginkan oleh si investor. Ya, karenanya estimasinya itu idealnya memang berdasarkan data pasar yang terverifikasi dan dapat dipercaya. Sehingga benar-benar mencerminkan kondisi pasar gitu ya. Nah, di poin ketiga disebutkan bahwa discount rate itu mewakili tingkat pengembalian yang sesuai untuk memenuhi pembayaran bunga serta tingkat pengembalian untuk ekuitas. Jadi kalau kita melihat operasional suatu properti, ya itu biasanya biayanya ya atau pendanaannya diperoleh dari dua sumber, utang dan ekuitas. Utang ini artinya kita utang kepada pihak lain gitu ya, si pemilik properti utang kepada pihak lain. Ekuitas itu berarti yang memiliki saham gitu ya, yang memiliki saham atau penyertaan ya di kegiatan tersebut. Ya, apa bedanya utang dengan ekuitas? Kalau utang ya harus dibayar dalam jangka waktu tertentu secara tetap gitu ya. Terus kalau per bulan ya per bulan dibayar terus ya. Kalau ekuitas itu tergantung dari apakah si properti ini menghasilkan keuntungan atau tidak. Nah, ekuitas ini kan mencerminkan pemilik ya, pemilik. Ya, jadi kalau nggak ada keuntungan ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau ada keuntungan, nah itu dibagi dan itulah returnnya, return untuk ekuitas. Ya, ini biasanya dalam bentuk dividen gitu ya kalau terkait dengan saham.
Ya, makanya ada dua, ada utang, ada ekuitas. Kalau ekuitas ya nanti bentuknya tingkat pengembalian untuk ekuitas. Berapakah besarnya? Nah, itu yang akan kita yang ini tingkat pengembalian untuk utang itu berupa bunga, ya, berupa bunga. Tingkat pengembalian untuk ekuitas ini berupa tingkat pengembalian untuk ekuitas. Ya, sehingga discount rate itu harus mewakili atau harus mencerminkan, harus meliputi dua tingkat pengembalian tersebut, bunga dan tingkat pengembalian untuk ekuitas. Ya, makanya salah satu cara untuk memperoleh discount rate itu kita menggunakan WACC gitu ya, weighted average cost of capital atau band of investment gitu ya, di mana persentase dari utang dan persentase dari ekuitas itu ditambahkan sehingga kita memperoleh discount rate. Nah, ini metode penghitungan ya, bisa dengan build up atau summation ya, bisa dengan band of investment, bisa dengan market comparison. Kalau build up berarti kita membreakdown gitu ya, kita membreakdown elemen-elemen yang terkait dengan discount rate ya, yang terdiri dari ini ya, real rate of return ya, expected inflation, resiko-resiko terkait bisnis gitu ya, dan biaya investasi yang tidak beresiko. Ya, ini misalnya contohnya ya, contohnya kalau ini saya ambil dari bukunya Eckert ya, kalau saham yang blue chip, nah blue chip stock itu yang kayak apa? Saham-saham blue chip tuh yang saham yang kayak apa? Saham yang kayak apa yang blue chip? Saham perusahaan gede gitu ya, perusahaan yang sudah terpercaya gitu ya, sudah mature ya, sudah pendapatannya sudah stabil gitu, misalnya Telkom, ya bank-bank, Indofood, nah itu blue chip. Ya, ini di sini disebutkan discount rate-nya kecil, 10,5, lebih kecil daripada investasi untuk properti yang memperoleh income dari menyewakan ruangan ya kepada tenant-tenant yang berupa perusahaan besar. Ya, ini perkantoran misalnya ya, perkantoran yang disewakan kepada perusahaan besar. Itu 13%. Karena resikonya lebih besar. Ya, resiko ketika kita membangun gitu ya, resiko untuk biaya modal gitu ya. Resiko apakah nanti major tenant-nya mau gitu, itu gede. Ya, jadi lebih gede. Ya, sementara kalau investasi untuk apartemen yang penghuninya itu penghuni retail gitu ya, maksudnya penghuni yang menyewa satu unit apartemen gitu ya. Jadi nanti penghuninya banyak gitu ya, kita memasarkannya ke banyak orang gitu ya, itu lebih gede lagi resikonya. Karena ada resiko, lebih banyak resiko si penghuni ini misalnya tadi sudah nyewa kemudian lari gitu ya. Atau tidak bisa, apartemennya tidak bisa penuh gitu karena penghuninya tidak mendapatkan penghuni 100% gitu ya, itu lebih gede lagi resikonya. Ya, sehingga ini diskon rate-nya juga lebih besar. Ini yang disebut, kalau mungkin kalian pernah mendengar gitu ya, high risk, high return gitu ya. Kalau risikonya lebih gede ya, return-nya lebih gede. Ya, karena apa? Karena bersama return itu datang resiko-resiko gitu ya. Kalau orang nggak mau resiko ya jangan mengharapkan return yang gede. Ya, makanya di sini kita lihat semakin beresiko suatu proyek, maka diskon rate-nya semakin besar. Ya, misalnya kalau
bisa juga build up ini selain dari 4 tadi ya, selain dibentuk dari 4 tadi, bisa juga dari misalnya ini kita menggunakan save rate, kemudian nanti ditambah risk premium. Ya, jadi save rate itu dari misalnya Sun 10 tahun gitu ya, 7,5% ditambah risk premium untuk real estate, ini pasti dasarnya dari survei gitu ya, dari survei 5,5%, sehingga kita peroleh 13%. Ini juga summation method atau build up method. Nah, kemudian yang kedua band of investment. Kalau band of investment ini sering juga disebut WACC gitu ya, weighted average cost of capital, di mana kita akan tadi ya, karena kita sudah tahu bahwa modal itu biasanya terdiri dari hutang dan ekuitas tadi ya, hutang dan ekuitas ya, maka biayanya juga akan meliputi biaya untuk dua modal tersebut ya, dua jenis modal tersebut ya, KD ini cost of debt, ini mewakili utang ya, dan KE cost of equity. Cost of capital itu sama dengan required rate of return gitu ya. Ini kayak dua sisi mata uang aja, kayak dua sisi mata uang ya. Kalau dilihat dari satu sisi, dia adalah biaya untuk si pemilik properti. Ya, karena si pemilik properti harus mengeluarkan biaya gitu ya, mengeluarkan dana untuk membayar biaya modal tersebut. Berupa apa? Berupa bunga dan keuntungan untuk ekuitas. Ya, itu kalau dilihat dari satu sisi. Sementara kalau dilihat dari sisi yang lain, dia adalah pendapatan untuk si pemilik modal. Ya, dia menginvestasikan ya kamu boleh utang gitu ya ke saya, tapi saya butuh bunga. Berarti bunga itu kan pendapatan untuk si pemilik utang gitu ya. Makanya ini cost of capital itu sama dengan required rate of return. Ya, dilihat dari dua sisi mata uang tadi. Nah, kalau kita pakai WACC, maka rumusnya seperti ini. Y atau discount rate itu sama dengan persentase dari pinjaman dikalikan dengan biaya pinjaman ditambah dengan persentase dari ekuitas dikalikan dengan biaya untuk ekuitas. Ya, dan di sini disebutkan KE atau cost of equity ini bisa juga ditentukan dengan rumus CAPM gitu ya, di mana return pasar itu sama dengan risk free. Risk free ini tadi kalau kita lihat di sini tadi ya, risk free ini ya, safe rate atau risk free ya, ditambah dengan risk premium. Ya, itu untuk cost of equity. Yaitu band of investment atau weighted average cost of capital. Jadi sebetulnya memang kalau kita lihat di sini ya, itu tidak tidak ada teks gitu ya. Mungkin kalau buku-buku penilaian bisnis ada teks di situ. Nah, kalau di sini memang belum mempertimbangkan ya, tidak mempertimbangkan teks. Ya. Nah, ini contohnya, nanti silakan kalian lihat ya. Kalian hitung-hitung lagi ya dari contoh ini ya. Yang ketiga, ini kalau dari pasar, direct market comparison method. Ini kalau di sini disebut paling akurat. Jadi sebetulnya ya yang ideal ini gitu ya. Cuma ya kita agak susah gitu mencari data. Ini contohnya. Misalnya dari data pembanding, diketahui suatu properti dijual dengan harga $100.000. Kemudian proporsi nilai bangunan terhadap tanah itu 4:1, berarti 80.000 itu bangunan dan 20.000 tanah gitu ya. Jadi dari data ini diketahui indikasi nilai bangunan 80.000.
apabila sisa umur ekonomis bangunan 25 tahun, recapture rate-nya 4%. Dari mana 4%? Dari 100% dibagi 25 tahun. Kalau misalnya pajak properti 2%, dari nilai properti, dan diketahui NOI-nya 15.000 per tahun, maka kita bisa menghitung diskon rate. Yang mulai dari NOI 15.000, NOI itu kan pendapatan yang diperoleh per tahun gitu ya. Kemudian dikurangi dengan income yang diperlukan untuk recapture. Ya, tadi recapture ini ya, recapture rate 4% ya, berarti ini 4% kali berapa nih? 80.000. Ya, kemudian income attributable untuk property tax ya, ini property tax tadi berapa persen? 2% ya. 2% kali 100.000. Nah, maka income yang tersisa ya, income yang tersisa untuk si pemilik itu adalah 9.800. Ya. Nah, karena discount rate itu sebetulnya adalah rate of return gitu ya, rate of return untuk si pemilik, maka kita bisa menentukan bahwa discount rate-nya adalah 9.800 dibagi dengan nilai. Ini tadi balik-balik ya, jadi sama dengan I per R tadi ya. Ya berarti R sama dengan apa? I per V, I per V, dibagi Bu. R. I per V. I per V. Gitu ya. Ini 9.800 dibagi 100.000. Ya, itu kira-kira kalau kita pakai direct market comparison. Jadi ini sebetulnya juga sudah menerapkan residual gitu ya. Residual. Itu kira-kira untuk menghitung discount rate. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Bu, mohon maaf Bu, saya mau meninggalkan rumah sebentar Bu, ada gempa Bu. Silakan. Di mana tuh gempa? Ya, silakan. Safety first ya. Tadi di mana ya Aditya ya? Di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Waduh. Jogja gempa ya berarti ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke latihan ya. Silakan kalian nanti mengerjakan latihan. Saya nggak tahu nih, setengah jam cukup nggak ya? Kira-kira perlu dibahas nggak ya? Bentar. Saya chat ya. Nah, itu ada latihan soal terkait NOI dan discount rate dan capitalization rate juga. Silahkan kalian kerjakan. Nanti gimana ya?
Dikumpulkan apa gimana enaknya ya? Mungkin pertemuan selanjutnya dibahas lagi mungkin Bu. Nah, itu pertemuan selanjutnya saya nggak tahu nih, Pak. Apakah apa nanti ke PJ dulu ya, ke PJ nanti PJ bisa meneruskan ke saya. PJ bisa meneruskan ke saya untuk saya lihat, dan kalau misalnya minggu depan bertemu saya lagi ya nanti kita bahas. Kalau tidak nanti saya sampaikan ke Pak Harisul ya. Nah, sekarang sudah bisa dibuka latihannya di chat box.